berubah jenis kelaminnya? Ya Ini kalau nggak perubahan kebayang. sikap masih wajar, tapi Ya. kalau perubahan jenis kelamin itu yang kemudian Gong. jadi agak sedikit berbeda dari biasanya. Kita langsung mau ngobrol sama reporter kita, ada Kang Irfan Maulana selaku reporter Detik Jabar untuk bergabung bersama kami di sini. Selamat pagi Kang Irfan. Halo. Ya, halo, selamat pagi Indri dan juga Aryo. Selamat pagi Kang Irfan. Irfan. Nah, kita coba boleh di-share sedikit nih Kang, sebenarnya kok bisa terjadi seperti ini dan sepertinya sudah ada yang bisa diinterview juga Kang, betul ya? Iya, saya saat ini sedang berada di lokasi dan kebetulan bersama Pak Jenal, anggota DPRD Jawa Barat. Selamat pagi Pak Jenel. Pagi, Burjo Enjing. Selamat pagi. Terima Iya. kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Dan ini kelihatannya untuk case yang satu ini tadi gitu ya, cerita yang kita sudah paparkan judulnya juga, yang tadinya perempuan, kemudian ada seorang remaja menginjak usia 16 tahun, ternyata jenis kelaminnya berubah menjadi laki-laki. Ini mungkin mangga kalau gitu ya, Kang Irfan sama Kang Janal Arifin ya, kelihatannya masih muda juga, jadi kita panggil Kang semua untuk menceritakan tentang fenomena yang satu ini Kang, seperti apa, silakan. Ya, baik. Tadi kan sempat berbincang bersama keluarga. Apa sih, seperti apa yang terjadi? Ya, RSM. baik, terima kasih Kang Irfan. Tadi saya diskusi dengan pihak keluarga dan saudara Ahmad sendiri. Ahmad ini sebelumnya namanya Laras ya, bukan Ahmad. Ya, begitu lahir kondisi jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian diberi nama Laras. Tapi setelah sekolah PAUD mulai ada indikasi perubahan perbedaan karakter, perbedaan jenis kelamin juga. Namun karena memang kondisi keluarganya yang serba minus, sehingga kemudian persoalan ini tidak begitu di blow up ke luar ataupun belum dapat tanggapan dari medis karena memang keterbatasan ekonominya mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu, hari ini anak ini sudah berusia 16 tahun. Dan tepat hari ini adalah kelas 3 SMP atau Sanawiyah. Beliau baru saja menyelesaikan ujian sekolah. Tadi saya sudah ngobrol panjang dengan beliau ya, bahwasannya memang belakangan ini kecenderungannya adalah dari perempuan ke laki-laki. 3 hari yang lalu keluarganya sempat membawa Ahmad ke RSUD Kabupaten Karawang, didampingi tenaga medis di puskesmas tempat. Nah, hasil pemeriksaannya adalah memang tidak menyimpulkan hasil secara eksplisit di RSUD ini, tapi direkomendasi dirujuk ke RSUD Hasan Sadikin Bandung. Rencananya Selasa besok keluarga damping oleh pihak tenaga medis dari puskesmas tempat akan berangkat ke Bandung guna melakukan pemeriksaan awal supaya bisa ada keputusan dari hasil pemeriksaan di Hasan Sadikin apakah finalisasi adalah perempuan ataupun laki-laki. Sekalipun kecenderungannya sekarang sudah merujuk ke laki-laki. Ya, jadi kita minta doanya dari seluruh warga Jawa Barat, khususnya umumnya negara Indonesia, agar kemudian proses pemeriksaan dan tindakan nanti akan diambil oleh pihak rumah sakit itu bisa berjalan lancar dan bisa memastikan pada akhirnya apakah memang Ahmad ini adalah laki-laki atau perempuan. Kemudian Pak Haji, ketika melihat kondisi di kediamannya saat ini, kondisi ekonomi keluarga RSM ini seperti apa dan kondisi sosialnya seperti apa, dan ada nggak sih harapan-harapan dari keluarga, tentunya dari RSM juga ke depan agar tidak mengalami gangguan psikologisnya? Alhamdulillah ya, kalau saya lihat secara langsung psikologis Ahmad ini ternyata tidak mendapatkan tekanan ataupun gangguan ya. Cara berinteraksinya juga cukup baik ya, kemudian penerimaan lingkungan juga di sini cukup welcome ya. Kelihatannya warga di sini cukup sayang sama Ahmad. Di samping memang skill Ahmad atau pribadian Ahmadnya juga cukup bagus. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan warga sekitar. Kemudian Ahmad adalah anak yang bukan pemalas ya. Dia orangnya rajin. Tapi memang yang harus kita garis bawahi adalah kondisi keluarga Ahmad ini sangat memprihatinkan. Begitu saya datang ke sini melihat rumah Ahmad atau tempat tinggalnya Ahmad itu sangat tidak layak. Oleh karenanya juga saya tidak diskusi dengan para tokoh di sini agar kemudian ke depan kita pikirkan bagaimana tempat tinggal Ahmad dan nenek kakeknya ini bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dan yang jadi sedih adalah
bagi saya, ternyata Ahmad ini tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Ahmad ini tinggal bersama nenek kakeknya sejak lahir. Karena kedua orang tuanya dulu meninggalkan Ahmad. Ibunya kemudian menikah lagi sama orang Subang yang tidak pernah kembali lagi ke sini. Bapaknya menikah lagi di Cilamaya. Nah, Ahmad ini ternyata sebuah tangkara di sini, hanya tinggal bersama nenek kakeknya. Mungkin hari ini adalah sebuah kebahagiaan kecil ya yang dapat oleh keluarga Ahmad atau nenek kakeknya. Karena kondisi hari ini mereka sedang bingung menghadapi proses pemeriksaan yang akan dilaksanakan di Hasan Sadikin besok. Sementara mereka tidak punya biaya untuk berangkat ke Bandung. Lokasinya dari Kerawang ke Bandung itu kan cukup jauh. Makan waktu 3-4 jam. Nah, mungkin kalau biaya transportnya juga cukup lumayan. Ya bahkan tadi malam neneknya sendiri nggak bisa tidur. Karena dia bingung berangkat pakai apa. Gitu. Sementara lingkungan sekitar juga bukan tidak mau membantu. Mungkin kondisinya juga sama-sama tidak seberuntung kita lah. Ya, karena saya juga merasa bersyukur nih. Bahwa ini saya hadir di tempat yang tepat. Hadir bertemu dengan orang yang betul-betul sedang membutuhkan uluran tangan. Dan mudah-mudahan saya juga berharap ya, tidak hanya saya, pasti besok lusa banyaklah para dermawan, kemudian para pejabat yang punya tanggung jawab untuk sama-sama kita memikirkan masa depan Ahmad ini. Karena pemeriksaan ini tidak akan selesai dengan satu kali berangkat ke Bandung. Saya yakin pasti ada 2-3 pemeriksaan baru tindakan. Nah, yang paling penting adalah bagi pemerintah memastikan terkait administrasi kependudukannya. Karena tadi saya tanya, akte kelahiran Ahmad ini adalah masih perempuan. Namanya Laras. Kemudian di rapot sekolahnya pun masih perempuan. Ini kan perlu penanganan khusus ya. Karena kan merubah status itu bukan hal yang mudah. Harus ada rekomendasi dari rumah sakit dan lain sebagainya. Nah tentu serumit apapun, dan saya ingin mengajak atau menghimbau kepada pemerintah, baik desa, kabupaten, ini menjadi kewenangannya ya, Pemkab Kabupaten Karawang, segera mengutus di Dukcapil ya, untuk bisa membantu memfasilitasi perbaikan administrasi pendudukannya. Tapi itu setelah tindakan nanti. Kalau ternyata memang tindakannya positif ke laki-laki. Oh, baik. Kemudian untuk dari segi pendidikan RSM sendiri, Kang. upaya ke depan seperti apa? Ya baik Kak Ivan. Ini karena keterbatasan waktu juga, tapi kita kurang lebih sudah mendapatkan informasinya secara lengkap gitu ya. Betapa kita senang mendengar kabar yang satu ini, terutama ketika ya memang tadi Ahmad sendiri saat ini tinggal bersama kakek neneknya. Ternyata Masya Allah banyak sekali bantuan yang hadir, termasuk juga dari Bapak Jainal Arifendi sendiri. Pak Jainal, terima kasih banyak juga. Ini sudah mau ikut membantu begitu ya, ikut menyuarakan. Dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa semua surat menyurat, semua bentuk administrasi, semua bisa dibantu untuk merubah gitu ya, atas nama Ahmad setelah proses tindakan yang akan segera dilakukan nanti ya. Betul Pak Jainal sekali ya. Dan juga mungkin mudah-mudahan buat Ahmad nih ya, karena kan tadi bener banget kalau ternyata mungkin kontrolnya gitu ke depannya nggak mungkin cuma sekali 2 kali ya, tapi harus berkelanjutan terus, dan ini tentunya tidak mungkin membutuhkan biaya yang sedikit gitu. Jadi mungkin di luar sana nih Detikers yang lagi nonton juga bisa, kalau ada yang merasa terpanggil dan tergerak hatinya, bisa membantu juga gitu ya kondisinya Ahmad supaya bisa mendapatkan hal yang sepatutnya mungkin sudah dia harus jalani sebagai yang harus ada di kehidupan dia gitu. Apakah itu mungkin berganti statusnya, dan juga semua arsip-arsipnya juga harus dibenerin lagi. Dan sekarang juga ada Pak Jainal yang kemudian sebagai anggota DPRD Jawa Barat mau membantu begitu ya sampai dengan sejauh ini. Pak Jainal, sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kang Ivan juga hatur nuhun pisan Kang Ivan. Hatur nuhun Kang. Terima kasih Indi dan Gario. Iya, terima kasih banyak. Selamat bertugas Kang Irfan dan sampai jumpa kembali.